kembali lagi bersama saya Christine Inggrum. Kali ini kita akan belajar IPA materi kelas 8 yaitu tentang pesawat sederhana. Yuk, mari kita belajar. Kita akan belajar tentang materi pesawat sederhana, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 8 ya. Materi ini adalah materi pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana alat ini diciptakan supaya mempermudah kita untuk melakukan kerja hanya dengan menggunakan satu gaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pesawat sederhana ini sangat sering kita jumpai loh. Di mana? Iya, benar sekali, saat kita mencabut sebuah paku nih. Bagaimana cara mencabut sebuah paku? Ya, dengan menggunakan palu. Ya, jadi kita mencabut sebuah paku dengan menggunakan palu ya. Kemudian lagi, kalau misalkan kita pengen mengangkat barang yang sangat berat ini, bagaimana caranya? Iya, benar sekali, kita bisa menggunakan katrol ya. Katrol ini merupakan salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk memindahkan barang yang berat ya, dari lantai bawah ke lantai atas. Pesawat sederhana di sini akan digolongkan menjadi 4 jenis. Apa saja itu? Oke, yang pertama itu ada tuas atau nama lainnya adalah pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring, ya. Yang ketiga adalah katrol, dan yang keempat adalah roda gigi. Nah, keempat alat ini paling sering sekali digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Kehidupan sehari-hari yang paling sering kita jumpai itu ketika kita berada di TK nih. Di TK pernah nggak mainnya namanya jungkat-jungkit? Iya, jungkat-jungkit ini merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan penggunaan pesawat sederhana jenis tuas. Oke, kalau yang berikutnya ada contohnya itu ketika seorang pegawai atau pekerja bangunan mengangkat beban yang berat, contohnya seperti batu, ya. Apakah mereka lebih mudah bekerjanya dengan mengangkat atau mereka dibantu dengan sebuah alat? Bagaimana? Iya, ya. Mereka otomatis lebih mudah untuk mengerjakannya dengan dibantu sebuah alat. Bisa dibantu dengan sebuah papan atau linggis ya, yang bisa berfungsi sebagai tuas. Yang segitiga ini adalah T, Ibu buat ya, itu titik tumpu. Kemudian ada papan panjang. Ini sebagai landasannya ya. Nah, kemudian di bagian ujung sini itu adalah beban W. Misalkan kita akan memindahkan batu tadi ya. Nah, untuk memindahkan batu kita berikan gaya di sini. Ini adalah F. Kita masih ingat bahwa gaya itu adalah simbolnya F ya. W ini bukan usaha ya. W ini adalah berat beban. Nah, W adalah berat beban. Ya. Kemudian dari titik tumpu menuju ke titik tumpu di tengah sini ya. Dari titik tumpu sampai ke gaya itu dinamakan dengan lengan kuasa, disingkat LK. Satuannya boleh sentimeter atau meter ya, karena dia menunjukkan panjang. Kemudian dari W menuju ke titik tumpu itu namanya LB. LB itu adalah lengan beban. Nah, jadi pada tuas ini ada 4 simbol yang akan digunakan. Yang pertama adalah F, itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Sedangkan LK disebut dengan lengan kuasa ya. Lengan kuasa, satuannya bisa cm atau meter. LB itu adalah lengan beban, panjang lengan beban ya. Jadi dari beban sampai ke titik tumpu itu lengan beban namanya. Kemudian ada W.
W itu adalah berat benda. Nah, berat benda bukan usaha ya. Kalau usaha itu dia pakai huruf W besar. Nah, berat benda di sini dia berbeda dengan massa benda. Ya, karena berat benda W itu dirumuskan massa dikali dengan gravitasi bumi ini. Jadi dia berbeda dengan massa benda. Kalau massa benda itu kan satuannya kilogram ya. Kalau berat benda itu satuannya N. N itu kepanjangan dari apa? Iya, benar. N itu adalah kepanjangan dari Newton. Jadi satuan dari berat benda adalah Newton. Siapa yang masih ingat berapa nilai gravitasi bumi? Iya, nilai gravitasi bumi itu bisa 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi nilainya ada 10, ada 9,8. Dua-duanya bisa digunakan ya, tergantung dari soal biasanya ya. Di soal itu dia ada diberikan nilai gravitasinya. Oke, misalkan benda ini punya massa misalkan 10 kg. Oke, kita pengen cari berat nih ya. Bagaimana cara mencari berat? Gampang. Berarti berat batu itu W sama dengan M kali G kan. Nah, massanya 10 kg nih. Dikali dengan gravitasi bumi, kita ambil yang 10 saja ya. Dikali dengan 10. 10 kali 10 berapa? Iya, benar. 100 Newton. Berarti berat bendanya adalah 100 Newton. Jadi seperti itu. Itu untuk mencari berat benda jika di soalnya tidak diketahui berat bendanya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke persamaan dari tuas ya. Nah, untuk persamaan dari tuas dia dirumuskan W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. Nah, ini persamaannya. Rumus ini bisa diotak-atik ya. Jadi hasil kali antara beban dengan lengan beban sama dengan hasil kali antara gaya dengan lengan kuasa. Kan kita pengen cari LB. Oke. LB temennya adalah si W. W-nya harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Ini kan kali. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. LB-nya tetap. Nah, kita buat tanda bagi seperti ini. Per. Yang di bawah adalah W. Nah, yang di atas apa? Yang inilah. F dikali dengan LK. Itu untuk mencari LB, lengan kuasa. Nah, sekarang bagaimana? Misalkan kita pengen cari LK. Oke. Kita pengen cari LK ya. Kita tulis lagi rumusnya tadi, WLB sama dengan F kali LK. Kita lingkarin yang LK-nya ya. Oke, lingkarin. Teman LK adalah F, berarti F harus pindah ke sebelah. Artinya dia dibagi kan. Nah, kita buat seperti ini. LK sama dengan kita buat tanda garis dulu. Yang di bawah siapa? F lah. Kan dia teman LK. Yang di atas siapa? W kali LB. Jadi untuk otak-atiknya seperti itu. Misalkan lagi kalau F yang pingin ditanyain. F sama dengan, karena F yang ditanya, ibu lingkarin yang F-nya. Ya, ini F. Berarti yang harus pindah adalah LK. Nah, LK-nya dibagi. Berarti kita buat per. Di bagian bawahnya adalah LK. Di atasnya adalah W kali LB. Oke, jadi seperti itu. Nah, semakin panjang lengan kuasa ya. Lengan kuasa itu semakin panjang. Maka semakin kecil nilai gaya kuasanya. F-nya kecil. Artinya semakin panjang lengan kuasa, lengan bebannya kan berarti kecil nih. Atau pendek. Ya, berarti gaya yang diberikan itu semakin kecil. Nah, konsepnya dia seperti itu. Misalkan kalau digambarin seperti ini. Ini titik tumpu nih. Kemudian ini ada papan.
Ya, ini bebannya. Nah, dari gambar ini terlihat ya. Dari beban ini W, dari beban sampai titik tumpu kan namanya LB. Dari titik tumpu sampai ke F itu kan LK. Nah, dari gambar ini kelihatan jika LK-nya lebih besar daripada LB, maka F yang diberikan kecil, gaya yang diberikan kecil, dan sebaliknya. Ya, jadi itu konsepnya. Kalau mau kuasa yang dihasilkan kecil, berarti kamu harus lengan kuasanya harus lebih panjang daripada lengan beban. Oke, nah perbandingan antara beban W dengan gaya kuasa sama dengan perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban yang disebut dengan keuntungan mekanis. KM. Ya, KM itu kepanjangan dari K itu adalah keuntungan, M itu adalah mekanis ya. Jadi keuntungan mekanis. Jadi KM dia dirumuskan W per F. Atau kamu juga bisa menggunakan LK per LB. Dua-duanya boleh digunakan ya. W per F atau LK per LB. Nah, semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar ya nilainya. Nah, kita lihat di sini. Kita buat perbandingannya. Coba. Tadi kita punya keuntungan mekanis LK per LB ya. Nah, ini namanya sebanding. Ya. Artinya sebanding. Kalau dibilang sebanding, jika lengan kuasanya panjang, maka keuntungan mekanisnya pun besar. Semakin mudah melakukan usaha, ya. Nah, kalau hubungan KM sama LB ini berbanding terbalik. Dibilang berbanding terbalik, artinya jika LB-nya kecil, maka KM-nya besar. Ya, dan sebaliknya kalau LB-nya besar, maka keuntungan mekanisnya kecil. Ya, jadi seperti itu. Itu artinya dia berbanding terbalik. Itu untuk mencari besarnya keuntungan mekanis pada sebuah benda. Ya, itu adalah video singkat tentang bagaimana cara belajar atau mempelajari materi pesawat sederhana bagi adik-adik yang sedang belajar materi IPA di rumah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.